Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Ini adalah video pembahasan materi pertemuan pertama kita untuk mata pelajaran prakarya kelas 8. Namun sebelum kita berlanjut ke pembahasan materi, saya ingin terlebih dahulu mengajak kalian semua untuk sejenak berdoa demi kesehatan dan keselamatan kita, keluarga kita, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena musibah, yakni terpapar virus COVID-19. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anakku, karena video ini mengacu pada materi yang terdapat pada buku paket mata pelajaran prakarya untuk kelas 8 yang berbasis kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum kita berlanjut ke pembahasan, bagi kalian yang sudah memegang buku paket ini, silakan dipersiapkan beserta buku tulis dan alat tulisnya. Oke, anak-anakku, jadi di dalam buku paket ini aspek pertama yang akan kita pelajari adalah aspek kerajinan. Dan untuk bab pertama, kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan lunak dengan peta materi seperti yang terlihat di layar kalian masing-masing. Jadi ada 3 submateri yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama prinsip kerajinan bahan lunak, yang kedua jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, dan yang terakhir adalah proses produksi kerajinan bahan lunak. Namun pada video kali ini saya hanya akan mengulas 2 yang pertama saja, yaitu prinsip kerajinan bahan lunak dan jenis serta karakteristik kerajinan bahan lunak. Sedangkan untuk proses produksi kerajinan bahan lunak saya akan ulas di video yang terpisah. Nah, dari sini kalian bisa lanjut ke halaman ketiga. Nah, ini adalah tampilan bab pertama tentang kerajinan bahan lunak. Untuk pengantarnya mungkin kalian bisa explore secara mandiri ya, sehingga kalian nanti bisa mengambil intisari tentang kerajinan bahan lunak itu sendiri ya. Nah, saya akan mengajak kalian langsung untuk melihat bersama-sama halaman halaman ke-7, dimana disitu ada prinsip kerajinan bahan lunak. Namun sebelum jauh kita membahas mengenai prinsip kerajinan bahan lunak, saya akan sedikit mengulas tentang prinsip kerajinan secara umum. Setidaknya ada 2 prinsip umum dalam proses pembuatan kerajinan. Yang pertama, pertimbangan akan wilayah kerja, dan yang ketiga adalah manfaat dari kerajinan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada praktiknya suatu produk kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, diantaranya keterampilan tangan, keterampilan teknik, dan unsur kedaerahan. Maksudnya, suatu produk kerajinan itu dibuat menggunakan tangan dengan teknik tertentu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur kedaerahan tempat
di mana si pembuat kerajinan itu berada. Itulah kenapa suatu produk kerajinan dari satu daerah akan berbeda dengan produk kerajinan dari daerah lainnya. Nah, itu prinsip umum yang pertama. Yang kedua, prinsip manfaat. Nah, secara umum manfaat dari suatu produk kerajinan itu ada 4. Yang pertama, kelengkapan busana. Jadi banyak produk-produk kerajinan yang dibuat memang dengan tujuan untuk mempercantik atau memperindah penampilan seseorang ketika berpakaian. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada 2 buah aksesoris yang terbuat dari bahan lunak, ya, yang mana keduanya ini dipakai dengan tujuan untuk mempercantik penampilan seseorang. Ya, jadi tujuan dan manfaat dari suatu produk kerajinan itu salah satunya adalah untuk melengkapi busana seseorang. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Nah, kaitannya dengan ini, kita tentu banyak melihat produk-produk kerajinan yang memang dibuat dengan tujuan untuk melengkapi produk lainnya. Contoh di sini ada tempat tisu, yang mana tempat tisu ini merupakan suatu produk kerajinan yang memang dibuat untuk melengkapi suatu benda, yaitu tisu. Contoh lain misalkan taplak meja, ya, yang mana tujuannya adalah untuk melengkapi produk lain atau benda lain, yaitu meja. Nah, contoh lainnya mungkin bisa kalian bayangkan sendiri ya. Nah, yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Kalau tadi kita berbicara tentang busana atau pakaian, lalu kita berbicara tentang benda. Nah, kali ini kita berbicara tentang rumah atau bangunan. Nah, di mana kita banyak menjumpai produk-produk kerajinan yang memang dibuat sebagai pelengkap dari suatu bangunan. Contohnya di sini. Nih, ini pasti sering kalian lihat nih, walaupun tidak sama persis ya. Patung hewan atau mungkin bahkan patung manusia yang dibuat dan diletakkan di sebuah kolam yang terletak di halaman depan rumah seseorang. Nah, patung-patung tersebut tentu dibuat sebagai produk kerajinan dengan tujuan untuk melengkapi, gitu. Tentu di samping sebagai hiasan yang tujuannya untuk memperindah. Nah, gitu. Nah, yang terakhir adalah kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyak produk-produk kerajinan yang memang dibuat sebagai bahan pelengkap dari suatu ritual, upacara, atau perayaan. Contoh sederhana, dalam suatu upacara perkawinan, ya, kita bisa melihat di sana banyak sekali produk-produk yang memang dibuat sebagai pelengkap, di samping sebagai produk hiasan untuk memperindah. Contohnya, ini lengkap nih kalau kita berbicara tentang upacara pernikahan, di mana kita bisa melihat pakaian atau busana di sana, lalu ada benda, lalu ada bangunan, lalu ada ritual itu sendiri. Ini lengkap nih. Ini contoh yang paling sederhana nih. Kalau kaitannya dengan busana, kita bisa melihat bahwa gaun pengantin seseorang itu tentu akan diperindah dengan produk-produk kerajinan tertentu
ya, ya nggak, misalkan mahkota gitu loh, atau mungkin gelang-gelang, atau mungkin yang dipasang di pakaian itu hiasan pernak-pernik. Nah, itu kan suatu produk kerajinan. Lalu benda, ini benda banyak nih dalam upacara perkawinan. Contohnya poade. Poade itu apa ya? Tempat pengantin duduk dan menerima tamu ya. Itu kan pasti dihias dengan banyak produk-produk kerajinan yang tujuannya selain untuk memperindah juga untuk melengkapi. Kebayang ya. Lalu ada bangunan. Nah, ini bangunan bukan hanya bangunan permanen ya. Contohnya tenda misalkan. Ya, atau iya tenda. Contohnya misalkan tenda, dimana kita lihat bahwa dalam suatu upacara perkawinan tenda tidak hanya dibuat gitu aja kan, tentu pasti dengan dilengkapi, diperhias dan diperindah dengan produk-produk kerajinan lain ya, ya enggak. Lalu paling inti nih adalah upacaranya, upacara perkawinannya itu sendiri, prosesnya itu sendiri. Tentu di sana banyak melibatkan produk-produk kerajinan yang memang dibuat dengan tujuan selain untuk berperindah juga untuk menambah kehidmatan prosesnya gitu loh, ya enggak. Contohnya misal ketika acara apa nyawer pengantin ya kan, di sana kita temui banyak hiasan-hiasan, baik itu dari gaun pengantinnya yang memang khusus, lalu ada payung yang digunakan ya, itu kan pasti dihias. Terlebih juga nanti selain uang juga pasti ada benda-benda lain gitu loh, yang itu merupakan produk-produk kerajinan. Nah, itu lengkap. Jadi semua 4 manfaat ini bisa kita jumpai sebetulnya di kehidupan sekitar kita. Semua kerajinan pada dasarnya dibuat dengan tujuan untuk memberikan manfaat setidaknya keempat ini ya, yaitu kelengkapan busana, kelengkapan benda, kelengkapan bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah,